Good morning, grade 8. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap semua kan untuk belajar IPA hari ini? Oke, jika sudah siap semua, silakan anak-anak persiapkan buku IPA terpadunya dan buku catatannya. Oke, jika sudah, materi kita hari ini yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika ya. Ada di halaman 184 sampai 192. Baik ya anak-anak. Oke, sebelumnya silakan boleh dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, anak-anak simak video pembelajaran dari Mem Elisa ya. Ya, simak video pembelajarannya anak-anak dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan diloncat-loncat ya, karena subbab kali ini sangat penting untuk kehidupan kita semua. Jadi anak-anak akan tahu apa itu zat adiktif dan psikotropika, dan kita jadi bisa lebih berhati-hati. Ya, oke, silakan anak-anak simak video pembelajaran tentang zat adiktif dan psikotropika. Semangat ya dalam belajar. Anak-anak tentu sering melihat tanda perintah bahaya merokok dan larangan merokok di berbagai tempat. Akan tetapi banyak orang yang tetap merokok. Atau ada beberapa orang yang juga sulit untuk menghentikan kebiasaan minum kopi. Nah, mengapa sih mereka sulit menghentikan kebiasaan tersebut? Nah, ternyata di kopi, di rokok, atau bahkan di minuman lain, mungkin ada teh. Minuman itu ada zat-zat tertentu yang membuat orang menjadi sulit menghentikan kebiasaan baik untuk merokok, minum kopi, ataupun minum teh. Anak-anak simak baik-baik ya, karena ini sangat penting. Karena minuman ataupun semua yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, zat adiktif ini adalah zat-zat yang mengakibatkan candu yang kuat dan dampak yang buruk bagi tubuh. Nah, zat adiktif ini nanti dibagi menjadi 3, yaitu zat adiktif yang bukan narkotika atau psikotropika, terus ada zat adiktif yang narkotika, dan ada zat adiktif yang psikotropika. Nanti kita akan mulai di zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika. Pengertian tentang zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Contoh zat adiktif adalah kafein, nikotin, alkohol, dan inhalan. Inhalan itu contohnya adalah larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas cair, penghilang cat kuku atau aseton, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat bius, atau ether. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Biasanya inhalan ini lebih banyak berbau wangi. Kenapa? Karena zat-zat yang berbahaya itu ya memang sengaja diberi tanda atau diberi aroma supaya saat gas itu bocor itu kita akan tahu saat mencium aroma tersebut ya. Oke, setelah anak-anak tahu tentang zat adiktif ini, berarti anak-anak harus lebih berhati-hati jika anak-anak mencium aroma pada suatu zat yang berbahaya. Oke. Pertama adalah teh. Teh mengandung tein dan kafein. Teh mengakibatkan susah tidur dan ketergantungan. Yang selanjutnya adalah kopi. Kopi juga mengandung kafein. Kopi juga mengakibatkan susah tidur dan ketergantungan ya, karena tadi kandungan kafeinnya tentu saja. Yang selanjutnya adalah rokok. Rokok terbuat dari daun tembakau cacah yang ditambah bahan lain yaitu cengkeh, kemenyan, dan saus untuk memberi efek aroma dan rasa tertentu.
rokok mengandung berbagai jenis zat berbahaya. Anak-anak bisa lihat ya, gambar rokok di situ ada banyak zat. Itu sebetulnya Mem Elisa kalau lihat gambar anak-anak bisa lihat cuma beberapa, tapi sebetulnya rokok memiliki banyak sekali kandungan berbahaya. Hampir dari 4.000 zat terdapat di asap rokok. Terus di rokoknya juga sebetulnya banyak sekali. Nah, Mem Elisa akan contohkan yang pertama kandungan zat berbahaya pada rokok, yaitu nikotin. Nikotin adalah zat utama yang terdapat dalam daun tembakau. Zat ini sangat beracun, mudah diserap lewat kulit, berwarna kuning agak pucat, dan jika terkena cahaya menjadi coklat. Menelan 2 atau 3 tetes nikotin murni dapat membunuh seseorang. Nikotin berfungsi sebagai stimulan yang mempercepat kegiatan dalam otak. Nikotin dianggap lebih adiktif dibandingkan heroin. Semakin muda seseorang mulai merokok, semakin sulit untuk berhenti. Yang selanjutnya adalah tar tembakau. Tar tembakau adalah penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok, sehingga disebut bersifat karsiogenik. Tar juga mengakibatkan penyakit tenggorokan dan pernafasan. Seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap hari, berarti ia memasukkan tar tembakau sekitar 1,136 liter setahun ke dalam paru-parunya. Terus contoh yang ketiga, zat yang berbahaya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang sangat beracun dan berbahaya. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, misalnya mesin kendaraan bermotor, dan dikeluarkan lewat knalpot. Merokok juga menghasilkan gas karbon monoksida. Merokok dapat menyebabkan kadar karbon monoksida dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan udara yang kita hirup. Ya, anak-anak ingat bahwa gas karbon monoksida ini akan lebih diikat oleh darah dibandingkan oksigen, sehingga orang dapat mengalami keracunan. Nah, anak-anak, karena banyak zat yang berbahaya yang ada pada rokok, akhirnya pemerintah memberikan himbauan, yaitu contohnya jika dibungkus rokok, anak-anak bisa lihat, dibungkus rokok itu mesti ada tulisan peringatannya. Nah, nanti di peringatan itu biasanya ada gambarnya. Kayak di situ contohnya adalah kanker pita suara, sampai dibolongin ya itu lehernya. Jadi karena terlalu berbahayanya diberikan himbauan seperti itu dari pemerintah. Kemudian ada tulisannya juga, biasanya merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, misalkan seperti itu. Nah, setelah anak-anak tahu zat-zat berbahaya pada rokok, berarti anak-anak bisa lebih waspada dan tidak melakukan kegiatan coba-coba merokok, oke? Karena ingat, efek yang ditimbulkan sangat berbahaya. Yang selanjutnya tentang minuman keras. Minuman keras ini anak-anak bisa baca tentang zat adiktif pada minuman keras di halaman 90 sampai halaman 92 ya. Oke, di dalam minuman keras itu biasanya terkandung alkohol. Nah, alkohol inilah yang termasuk zat adiktif. Nah, minuman keras digolongkan menjadi 3, yaitu golongan A berkadar 1-5% kadar alkohol. Ya, contohnya adalah bir. Yang kedua, golongan B
Selanjutnya, narkoba dan psikotropika. Pernahkah anak-anak mendengar istilah tentang narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Atau istilah nafza. Ya, nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkoba dibagi menjadi 3. Golongan 1 contohnya opium, heroin, dan ganja. Yang kedua, golongan 2 contohnya petidin, candu, dan betametadol. Golongan 3 contohnya asetil dihidrokodenia, dan dextroproposifena dan dihidrokodeina. Ya, kita lanjut lagi anak-anak. Zat adiktif yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Nah, contohnya yang tadi kita sudah sebutkan ada ganja, opium, kokain, dan sebagainya ya. Tadi di undang-undang pemerintah juga sudah disebutkan tentang narkotika ini ya. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau cannabis sativa yang sudah kering. Tanda-tanda penyalahgunaan ganja: tertawa atau berbicara sendiri, lemah, banyak menguap, tetapi susah tidur, dan mata merah serta tidak tahan terhadap cahaya, badan kurus, susah makan. Oke, itu adalah salah satu tanda-tandanya. Terus ada tanda-tanda orang yang putus ganja, berarti orang ini sudah tidak mau mengkonsumsi ganja. Yang terjadi adalah sering menguap, kepala terasa berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, badan menggigil, dan kejang-kejang. Terus ada pula tanda-tanda overdosisnya, yaitu tertawa tidak wajar, kulit lembab, napas pendek, tersenggal-senggal, dan dapat mengakibatkan kematian. Opium diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum. Opium pertama kali digunakan untuk penghilang rasa sakit karena luka pada penderita kanker. Nah, opium ini untuk olah mentahnya itu bernama candu. Nah, jika diekstrak itu yang selanjutnya bernama morfin. Nah, jika morfin ini diekstrak lagi, dia akan berubah nama menjadi heroin. Nah, ketiga-tiganya dari opium, baik candu, morfin atau heroin itu sama-sama berbahaya dan bahkan memiliki efek ketagihan yang luar biasa ya. Jadi sama-sama tidak diperbolehkan untuk obat penghilang rasa sakit lagi. Ini adalah tanda memakai opium: sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan, berbicara sendiri, kecenderungan untuk melakukan kerusuhan, merasakan nafas berat dan lemah, ukuran pupil mata mengecil, mual, susah BAB, dan sulit berpikir. Yang selanjutnya adalah tanda jika putus mengkonsumsi opium: sering menguap, kepala terasa berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, badan menggigil, dan kejang-kejang. Nah, tanda-tanda overdosis opium: tertawa tidak wajar, kulit lembab, napas pendek, tersenggal-senggal, dan dapat mengakibatkan kematian. Yang selanjutnya adalah zat adiktif jenis psikotropika. Oke, adalah zat atau obat bukan narkotika baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui proses selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4, yaitu golongan 1 contohnya ekstasi, LDM, dan DOM. Golongan 2 contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilina. Yang golongan ketiga contohnya amobabital, buprenorfina, dan kartina. Golongan 4 contohnya diazepam, nitrazepam, bromazepam atau leksotan, pil koplo, obat penenang, dan obat tidur.
Amfetamin memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Obat terlarang ini berbentuk tepung, pil, atau kapsul. Dampak yang ditimbulkan yaitu penurunan berat badan, gelisah, mudah marah dan tersinggung, sulit tidur dan mudah bingung. Penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan otak berakibat paranoid sampai gila. Selanjutnya adalah ekstasi. Nama aslinya MDMA. Nah, kepanjangannya anak-anak bisa baca di situ ya. Kemudian pengaruh langsung dari ekstasi adalah perasaan fly, mudah tersinggung, cemas, menjadi energik, mata sayu, susah tidur, dan berkeringat. Dampak penggunaan jangka panjangnya adalah kerusakan otak, dehidrasi atau kekurangan cairan, halusinasi, kurang gizi, ketergantungan, gejala putus asa, dan agresif. Sabu-sabu. Nama kimia sabu-sabu adalah metapetamin. Metamfetamin ya. Sabu-sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau vetsin. Kadang sering disebut ice karena bentuknya seperti kristal. Obat ini berpengaruh kuat pada sistem saraf. Dampak pemakaian sabu adalah menderita penyakit jantung sampai menimbulkan kematian. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang menghindarkan diri dari pengaruh narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dihindari dengan beberapa tindakan. Yang pertama, tindakan preventif atau pencegahan. Contohnya adalah meningkatkan keimanan, meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga, memperbanyak kegiatan yang positif, memilih teman yang baik dalam pergaulan, dan tidak mudah terpengaruh bujukan orang lain, termasuk bujukan teman sebaya juga. Terus, tindakan yang kedua adalah tindakan kuratif atau penyembuhan. Contohnya ada terapi, detoksifikasi, dan rehabilitasi. Anak-anak sudah mengerti tentang bahaya dari zat adiktif ini, terutama yang narkoba dan psikotropika ya tadi ya. Nah, anak-anak berharap setelah anak-anak tahu tentang materi ini, anak-anak juga melakukan tindakan preventif ya terhadap diri bahwa stop no to narkoba. Oke. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Mem Elisa. Nah, sekarang kita akan masuk di tugas IPA hari ini. Tugas IPA hari ini adalah yang pertama, anak-anak membuat ringkasan sederhana di buku catatan. Tulis dengan rapi tentang zat adiktif dan psikotropika. Silakan anak-anak tulis jenis-jenisnya ya. Tadi zat adiktif itu ada 3 macam. Yang pertama, zat adiktif bukan psikotropika atau narkoba. Yang kedua, zat adiktif narkoba. Yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Anak-anak silakan tulis jenis-jenisnya dan apa sih bahayanya bagi tubuh kita. Oke, terus yang selanjutnya, tugas yang kedua adalah silakan anak-anak membuat poster tentang narkoba, bahaya narkoba ya. Buat poster tentang bahaya narkoba di buku tugas IPA ya. Jika sudah selesai, silakan anak-anak minta tanda tangan papa mama. Juga jangan lupa berikan tanggalnya, yaitu tanggal hari ini ya. Ingat, yang pertama membuat ringkasan, yang kedua membuat poster di buku tugas. Oke? Ya, itu saja tugas hari ini. Anak-anak kerjakan tugas dengan sukacita, kerjakan dengan teliti, dan tetap semangat dalam belajar. Juga tetap sehat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.